Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Pembahasan berikutnya dari kitab Al-Aqidah Wasatiyah adalah masalah dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama dengan dhad, nadhirah yang kedua dengan dha. Dengan dhad nadhir artinya cerah, sedangkan dengan dha nadhirah dari kata-kata nadhar artinya melihat. Berarti makna ayat ini wujuhu yawma idin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu dalam keadaan cerah, ila rabbiha nadhir, dan kepada Rabbnya mereka memandang, mereka melihat. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun, mereka penduduk surga di atas dipan-dipan mereka, singgasana mereka, yanzurun dalam keadaan melihat, yakni melihat kepada Allah. Demikian pula sebaliknya Allah katakan tentang orang-orang kafir bahwa mereka an rabbihim yauma idzin lamahjubun, mereka dari Rabbnya terhalang. Mahjub artinya terhijabi, tidak dapat melihat, tidak dapat bertemu. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka dalam keadaan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan husna, akan mendapatkan kebaikan, yakni di surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Surga itu dikatakan sesuatu yang tahwa anfusuhum, sesuatu yang diinginkan oleh semua keinginan manusia. Di surga itu ada. Maka tambahannya apa? Tidak ada tafsir lain kecuali memandang wajah Allah sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Bukhari. Sebab kalau tambahannya sesuatu yang kenikmatan-kenikmatan selain itu, di surga semuanya ada. Karena setiap orang yang masuk surga, bahkan yang paling belakang, berarti yang paling rendah, yang dalam keadaan masuk surganya paling terakhir, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu inginkan? Bayangkan apa yang kamu ingin. Maka dia membayangkannya, kemudian kata Allah, semua yang kamu bayangkan dan 10 kali lipatnya untuk kamu. Ini yang paling rendahnya. Sehingga semua yang ada dalam jannah itu adalah apa yang diinginkan oleh kita, atau diinginkan oleh penduduk surga itu. Berarti kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya kenikmatan materi semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala,
sesuai keinginan mereka, keinginan ahli surga. Berarti ziyadah di sini, tambahan ini adalah tambahan dalam artian memandang wajah Allah. Wa qauluhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat lain surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di dalamnya ada semua yang mereka ingini. Wa ladaina mazid, dan kami punya tambahan, kata Allah. Ini juga sama dengan ayat yang sebelumnya, bahwa mereka akan mendapatkan ma yasha'un. Ma yasha'un artinya apa yang mereka sukai. Mereka akan mendapatkan dalam surga semua yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami punya tambahan, kata Allah. Wa hadzal bab fi kitabillahi katsir, dan yang seperti ini dalam Quran sangat banyak. Yani man tadabbara al-Quran taliban lil huda, barang siapa yang membaca Quran karena ingin mendapatkan petunjuk, akan atau berharap ingin mendapatkan bimbingan, maka tabayyana lahu tariqal haq, akan menjadi jelas baginya jalan kebenaran. Berarti yang jadi masalah adalah niat dia membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran untuk nyari-nyari masalah, nyari-nyari kesalahan, karena memang dia ingin merusak agama ini, niscaya dia akan mendapatkan kalimat-kalimat yang dikira oleh dia sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang kontradiksi. Padahal tidak mungkin, mustahil dalam ayat-ayat Al-Quran ada dua ayat yang bertentangan. Tetapi kalau melihatnya dengan kacamata keikhlasan, dengan niat yang murni ingin mempelajari kebenaran, niscaya dia akan mendapatkan kebenaran itu di dalam Al-Quran. Seperti tentang akidah Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah, melihat wajah Allah dengan mata-mata mereka nanti pada hari kiamat. Disebutkan di sini ayat pertama, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qala, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, hadhil ayat tuthbit ru'yatal mu'minin. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman pasti akan melihat Allah Azza wa Jal pada hari kiamat di dalam jannah. Wa qad nafaha al-Mu'tazilah, tapi keyakinan ini diingkari oleh Mu'tazilah. Binaan ala nafyihimul jihah 'anillah. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di sana, tidak di sini. Ini keyakinan Mu'tazilah. Karena mereka menafikan arah, akhirnya mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Allah dilihat. Bukankah pandangan kita itu ke satu arah? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak di arah manapun. Ini azakumullah. Karena kesalahan yang pertama membawa kepada kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua membawa kepada kesalahan yang ketiga. Demikianlah yang namanya kesesatan. Kesesatan yang satu membawa kepada kesesatan yang lain. Karena Mu'tazilah tidak mau mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Kalau tinggi itu artinya di atas. Berarti ada arah. Aina Allah? Di mana Allah, kata Nabi kepada seorang budak yang akan dimerdekakan. Anak itu menjawab, di sama, di ketinggian sana, ini di atas. Maka Rasulullah mengatakan, merdekakanlah dia. Sungguhnya dia seorang yang mukminah. Budak ini adalah orang yang beriman, karena meyakini Allah Maha Tinggi di atas. Maka sesungguhnya apa yang diyakini oleh Mu'tazilah bahwa Allah tidak memiliki arah, tidak di arah manapun, akhirnya membawa mereka untuk mengingkari pula ru'yatullah. Diingkari pula dilihat Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang beriman nanti. Wa madamatil jiha mustahilah wa hiya syartun fil ru'yah, far ru'yah kadzalika mustahilah. Kata mereka, kalau arah itu mustahil bagi Allah, maka tidak mungkin juga Allah dilihat. Kalau tidak mungkin punya arah, maka tidak mungkin pula dilihat. Karena yang namanya melihat harus ada arah. Arah melihatnya kemana. Sehingga kalau tidak ada arah, bagaimana mungkin akan dilihat, kata mereka. Ini kesesatan Mu'tazilah. Adapun ayatnya sangat jelas menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat nadhara diperdebatkan pula oleh Mu'tazilah yang sok mengerti bahasa Arab,
merasa ahli dalam bahasa Arab, mereka berkata bahwasanya kalimat nadhara tidak hanya memiliki satu makna. Bukan hanya maknanya memandang, tapi juga maknanya menunggu. Maknanya intidhar. Intidhar pun dari nadhara kalimatnya. Menunggu pun nadhara. Berarti itu bukan melihat wajah Allah, tapi menunggu wajah Allah, kata mereka. Ini namanya pintar-pintar bodoh. Dari satu sisi dia mengerti bahwasanya nadhara itu punya dua makna, bisa bermakna melihat, bisa bermakna menunggu. Tapi mereka bodoh dari sisi lain. Sisi apa itu? Mereka tidak bisa membedakan kapan dipakai sebagai bermakna nadhara melihat dan kapan dipakai sebagai makna menunggu. Apa ciri-cirinya mereka nggak mengerti. Padahal bisa dibedakan dengan jelas. Kalau ada kalimat ila, maka itu jelas maknanya melihat. Fanadhara. Atau ada kalimat fi. Fanadhara fin nujum. Atau nadhara ila nujum. Melihat ke. Ada kalimat ila yang artinya ke. Itu maknanya melihat. Tidak mungkin menunggu ke. Ini kebodohan mereka. Jadi satu sisi mereka punya ilmu sedikit, mengerti kalau nadhara itu punya dua makna, bukan hanya maknanya melihat tapi maknanya menunggu. Iya, itu betul. Tetapi untuk dibedakan kapan bermakna menunggu dan kapan bermakna melihat, ada qarinah namanya. Qarinah itu tanda-tanda ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya, kalau dia muta'addi bi ila, kalau dia memakai kata sambung ila yang artinya ke, maka jelas maknanya melihat. Kita kembali kepada ayat tadi. Allah katakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu, kepada Rabbnya menunggu. Enggak mungkin pakai kepada, enggak mungkin pakai ila. Berarti kalau pakai ila jelas maknanya adalah melihat. Ila rabbiha nadhirah. Kemudian alasan lainnya dari Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak akan bisa diliputi pandangan. Wa yaqulu li Musa, dan berkata kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah katakan kepada Musa, lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Engkau tidak akan melihatku, kata Allah, tetapi lihatlah ke gunung. Ini juga pakai nadhara. Walakin inzur ila jabal. Lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Ternyata ketika dilihatnya gunung itu runtuh, hancur, luluh. Sehingga harra Musa sa'iqa. Musa pun tersungkur, tidak sadarkan diri. Ikhwan fillah azakumullah. Ini alasan mereka. Alasan yang juga rapuh seperti tadi. Alasan yang tidak bisa diterima. Karena sesungguhnya ayat-ayat ini berbicara tentang keadaan di dunia. Kalau di dunia, jelas tidak akan ada yang sanggup melihat Allah. Allah katakan, la tudrikuhul absar. Tidak akan bisa diliputi oleh pandangan. Dan Musa alaihissalam ketika meminta pada Allah untuk melihatnya, kata Musa, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah engkau pada diriku. Aku ingin melihatmu. Maka Allah katakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, engkau akan melihatku. Tetapi kalau tidak, maka engkau tidak akan melihatku. Ternyata gunung itu tidak tetap di tempatnya, tapi hancur luluh, sehingga Musa pun tidak sadarkan diri. Ini permintaan di dunia. Maka kita pun sepakat, kalau di dunia nggak akan ada yang sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala kalau dengan iyana. Iyana itu langsung dengan mata, nggak ada. Maka setiap tokoh manapun dari kaum sufi yang mengatakan bahwa aku melihat Allah dalam keadaan jaga, tidak tidur, maka ini dusta. Tidak mungkin. Rasulullah SAW pun ketika melihat Allah itu diperdebatkan oleh para sahabat bahkan. Setelah itu para ulama. Para sahabat saja mendebatkan apakah melihat langsung atau melihat dalam mimpi. Karena masalahnya adalah kalimat Allah, lan tarani, engkau tidak akan melihat aku. Bahkan riwayat itu dari Aisyah ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ketika engkau mi'raj ke langit, apakah engkau melihat Allah? Dijawab, nur, anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya tidak melihat.
Dan nur itu adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Hijabuhun nur, sebagaimana dalam riwayat lain. Hijabnya Allah adalah cahaya. Berarti Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah langsung, tapi tidak bisa melihatnya, dan dikatakan nurun anna arahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang menunjukkan Rasulullah melihat adalah melihat dalam mimpi, dan yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dikatakan aku tidak melihatnya. Bagaimana bisa aku melihat cahaya, atau aku hanya melihat cahaya? Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti di sini masalah dunia, na'am, Allah katakan lan tarani. Tetapi nanti di akhirat Allah maha kuasa, maha bisa untuk menakdirkan mata-mata manusia ketika itu jadi sanggup. Yang tadinya di dunia tidak sanggup, ketika dia masuk surga Allah takdirkan, Allah jadikan sanggup. Itu mudah bagi Allah. Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Allah hanya katakan kun fayakun, maka jadilah dia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, pengingkaran Mu'tazilah tidak memiliki alasan yang kuat. Alasan-alasan mereka adalah alasan-alasan yang rapuh seperti benang laba-laba, yang gampang runtuh dan mudah dirusak, sama sekali tidak memiliki kekokohan atau kekuatan. Alasan lain mereka, kalimat tadi dalam ayatnya, lan taron. Kata mereka, kalimat lan itu litta'bid. Lan itu artinya litta'bid, itu artinya adalah untuk selama-lamanya. Maka ini pun dibantah oleh ahlu sunnah bahwa kalimat lan tidak demikian maknanya, tidak menunjukkan ta'bid saja, tetapi dia dalam keadaan menunjukkan terus menerus tidak akan bisa melihat, tapi ada batas waktunya, yaitu sampai akhirnya masa dunia dan kemudian berganti masa akhirat. Ikhwan fillah a'azakumullah, amma Asy'ariyah, adapun Asy'ariyah, fahum ma'ana fihim al-jihah kal Mu'tazilah yuthbituna ar-ru'yah, walidzalika haru fi tafsir tilka ar-ru'yah, faminhum man qala yarawnahu min jami'il jihad, wa minhum man ja'alaha ru'yatal basirah lal basar, wa qala al-maqsud ziyadatul inkishaf wa tajalli hatta ka'annaha ru'ya 'ain, dan seterusnya. Mu'tazilah dari satu sisi mirip dengan Mu'tazilah, mengingkari adanya arah, bahwa Allah tidak di mana-mana, kata mereka. Tidak bisa dikatakan di atas, tidak bisa dikatakan di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, dan seterusnya. Sama dengan Mu'tazilah. Tetapi ketika melihat ayat-ayatnya bahwa mereka akan melihat Allah, mereka tidak mengingkari. Berarti Allah memang bisa dilihat. Beda dengan Mu'tazilah, berani menentang Al-Quran dengan alasan karena tidak mungkin bisa dilihat, karena bertentangan dengan arah tadi. Akhirnya mereka menentang Al-Quran hanya dengan pikirannya. Mustahil, kalau tidak ada arahnya bagaimana dilihat, kata mereka. Ini Mu'tazilah. Tapi Asy'ariyah, Allah tidak memiliki jihah, tidak memiliki arah, tapi Allah dilihat. Akhirnya mereka berdebat, bagaimana melihat tanpa arah. Sebagian mereka menjawab, mereka sendiri ikhtilaf ini, berselisih. Sebagian mereka mengatakan yarawnahu min jami'il jihad, melihatnya dari semua arah. Jadi dari semua arah kelihatan, katanya. Wa minhum man ja'alaha ru'yatul basirah lal basar. Sebagian lagi tidak. Itu berarti pandangannya bukan pandangan mata. Kalau pandangan mata harus dengan arah, ke arah sana. Kamu menghadap ke sana, berarti ke arah sana. Enggak mungkin. Berarti bukan pandangan mata, tapi pandangan basirah. Bukan basar, tapi basirah. Bukan pandangan mata, tapi pandangan hati. Kalau pandangan hati itu kan nggak pakai arah, tinggal membayangkan saja di dalam hati. Ini Alhamdulillah, kelompok berikutnya lagi dari Asy'ariyah. Ada yang ketiga mengatakan wal maqsud ziyadatul inkishaf. Maksudnya melihat, bukan melihat begitu, tapi tergambarkan Allah pada dirinya lebih jelas. Karena mereka mengatakan bahwa ma'rifatullah, mengenali Allah itu artinya tergambar Allah pada dirinya. Dengan mengenali, semakin tergambar. Nanti di sana semakin tergambar lagi, semakin jelas lagi katanya. Tapi tetap saja bukan ru'yah basar, tapi ru'yah ilmu. Ini khalifina azakumullah, kesesatan mereka yang akhirnya membuat bingung mereka sendiri.
Kenapa tidak mengatakan seperti dalam Quran bahwa Allah Maha Tinggi? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha Tinggi. Dan juga kalimat Allah Maha Tinggi, Aliyul A'la, itu sangat banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Yang kita dianjurkan, digunakan untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la setiap sujud kita. Maha suci Engkau yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi itu menunjukkan di atas. Dan itu jihad. Kenapa diingkari? Inilah kebodohan mereka. Karena mereka mengingkari satu, akhirnya terpaksa harus mengingkari yang lain. Mengingkari arah, akhirnya mengingkari pula ru'yah. Adapun Ahlus Sunnah mengimani semua apa yang Allah katakan dalam Al-Quran sehingga mereka tidak bingung. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas. Baca lagi, Allah di atas arasnya sesuai. Baca lagi, nanti orang beriman akan memandang wajah Allah seperti memandang bulan purnama. Bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi cara memandangnya. yakni dengan mudah dari tempatnya masing-masing bisa melihat bulan. Demikian pula nanti di surga, dalam keadaan mereka di tempat-tempatnya masing-masing di surga, dalam keadaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi di atas. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang demikian sangat mudah diterima dan tidak akan menjadikan seorang stres. Enggak akan membuat orang gila karena mudah. Tetapi apa yang dibahas oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu yang akan bikin gila. Bagaimana mungkin tidak punya arah kayak apa, seperti apa, enggak bisa. Dan kemudian dikatakan lagi setelah itu melihat dari seluruh sisi, dari seluruh arah, tambah kacau lagi. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, wa hadhihi al-ayat allati awradaha al-mu'allif. Ayat-ayat yang disebutkan dalam kitab kita ini adalah ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjadi hujjah, menjadi dalil yang membantah Mu'tazilah dan juga membantah Asy'ariyah. Membantah Mu'tazilah dengan ayat pertama tadi, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata beliau, Syekh Muhammad Khalil Harras, bahwa kalimat nadhara di sini muta'addi, membutuhkan kata sambung ila. Fayakunu bimakna al-ibsar, maka maknanya jelas adalah memandang atau melihat. Seperti kalimat nazartu ilaihi, maknanya absartuhu. Nazartu ilaihi artinya aku melihatnya. Wa muta'alliqun nazar huwa ar-rabb jalla sya'nuhu, dan kaitannya muta'alliqnya adalah dengan Allah karena kalimatnya ila rabbihim, kepada Rabb mereka melihat. Sehingga sangat jelas, tidak bisa ditakwilkan kemana-mana, nggak bisa ditafsirkan kepada tafsir lain, karena sangat gamblang bahasa Arabnya. Tentunya bagi orang yang fasih ilmunya tentang bahasa Arab. Wa amma ma yatakallafuhu al-mu'tazilah min ja'latihi nadharah bima'na muntazirah. Adapun Mu'tazilah yang menganggap kalimat nadhirah itu artinya muntazirah, menunggu katanya. Maka kita katakan tidak mungkin bermakna menunggu kalau memakai ilah. Akhirnya mereka mengatakan, menakwilkan pula bahwa Rabb itu adalah kenikmatan Rabbnya. Jadi ila Rabbihim itu ila kenikmatan Rabbnya. Ditambah satu kata. Tadinya kepada Rabb mereka diganti kepada kenikmatan Rabb mereka. Memandang kepada kenikmatan Rabb mereka. Pahala Rabb mereka. Mereka menunggu kenikmatan dan menunggu pahala. Maka tentunya ini adalah kebatilan. Amal ayat tsaniyah. Adapun dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa takwil mereka fahuwa ta'wilun mudhik. Itu adalah penakwilan-penakwilan yang sungguh lucu. Mudhik itu mentertawakan. Yani kalau saja ucapan ini didengar oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab saja, nggak perlu alim dalam segalanya. Alim dalam bahasa Arab saja dia akan tertawa mendengarkan ucapan mereka. Karena jelas bisa dibedakan antara makna menunggu dengan melihat. Ditambah lagi bagaimana mungkin menafsirkan sesuatu dengan menambah kalimat. Itu bukan menafsirkan namanya, mengganti. Mengganti kalimat dengan kalimat lain. Kalau mengganti kalimat dengan kalimat lain, itu adalah pekerjaannya Yahudi. Yuharrifuna al-kalimat an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Baik, ayat berikutnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Syekhul Islam, 'alal araiki yanzurun.
Wa tufid anna ahlal jannah wa hum ala araikihim. Ini menunjukkan faedah bahwa penduduk surga di atas dipan-dipan mereka, di atas mebel-mebel mereka, mereka di kasur-kasur mereka melihat kepada Rabb mereka. yakni mereka melihat kepada Rabb mereka dengan mudah. Sebagaimana dalam hadis bahwa satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Ini menunjukkan mudahnya memandang wajah Allah nanti bagi penduduk surga. La tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Maka dalam ayat ini dikatakan alal araiki yanzurun. Mereka di dipan-dipan mereka dalam keadaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ayatanil akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafsir tentang ziyadah. Ini ayat Allah yang menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga dan tambahan. Atau lahum ma yasha'un wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka sukai dan kami punya tambahan, kata Allah. Ini tafsirnya sangat jelas dari hadis. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang atau penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah katakan pada penduduk surga, bukankah apa yang kami janjikan pada kalian sudah kalian terima? Mereka menjawab, sudah ya Rabb. Semua yang engkau janjikan pada kami rasakan di sini. Dan semua yang kami inginkan sudah kami rasakan di sini. Kata Allah, maukah aku tambah? Maka penduduk surga terheran-heran. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memberikan di dalam surga ini segala macam kenikmatan? Tambahan apa lagi ya Allah? Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Dan kemudian mereka melihat dan memandang wajah Allah. Dan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah sampai mereka lupa dengan kenikmatan surga. Hadis ini menunjukkan kalau kenikmatan memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Buktinya surganya terlupakan. Mereka lupa dengan kenikmatan surga dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah menutupkan kembali tabirnya, singkapnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu. Dan mereka menunggu-nunggu kapan bertemu dengan Allah kembali, kapan melihat wajah Allah kembali. Ini khonifidina azakumullah tafsir ziyadah. Berarti tafsir yang jelas benar adalah tafsir dari Rasulullah sendiri. yakni dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada dia, yaitu Rasulullah SAW. Maka beliaulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling mengerti. Bahkan Allah pun mengatakan bahwasanya Allah turunkan zikra ini Al-Quran litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Berarti fungsi tugas Rasulullah adalah menerangkan ayat-ayat Allah. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan pada mereka Al-Quran. Dan diantaranya ayat yang mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka Rasulullah lah yang ditugaskan untuk menjelaskannya. Rasulullah menjelaskan ziyadah itu adalah melihat wajah Allah. Yang dimaksud tambahan di sini adalah memandang wajah Allah. Nanti kejadiannya begini diterangkan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan makna al-ziyadah. Alhamdulillah. Dengan itu lengkaplah Al-Quran dengan keterangan dari sunnah-sunnah yang sahihah. Dan juga riwayatnya dalam keadaan sahih dalam kitab-kitab sahih. Wal ahaditsul mutawatirah fi hadzal ma'na 'inda ahli al-'ilm bi hadits la yunkiruha illa mulhidun zindiq. Dan kata Syekh Muhammad Khalil Harras, hadis tentang ru'yatullah, hadis tentang Allah akan dilihat oleh penduduk surga, ini mutawatir. Kalau mutawatir itu tidak mungkin dusta. Tidak mungkin dusta. Mutawatir itu seperti kita di sini dalam keadaan belum pernah melihat bagaimana itu Ka'bah misalnya. Tetapi dia yakin. Kamu udah lihat belum? Kenapa yakin? Saya yakin. Oh, semua orang ngomong kok. Jadi yang menyampaikan, yang memberitakan sangat banyak. Seperti memberitakan sesuatu kejadian
atau suatu tempat negeri yang kita belum pernah ke sana, tetapi semua orang dari sana menceritakannya, maka kamu akan katakan, ya saya yakin ada. Kamu yakin ada? Yakinnya berapa persen? 50% atau 100%? Saya yakin 100%. Karena sudah semua orang bicara yang tidak mungkin janjian untuk dusta. Ayo kita bohongin dia. Kalau 1-2 orang mungkin janjian. Ini tempatnya, ceritanya beda-beda. Yang ceritanya itu satu dari timur, satu dari barat, satu dari utara, satu selatan. Bahasanya mereka berbeda-beda lagi. Umurnya mereka berbeda-beda. Kepentingan mereka berbeda-beda. Tapi ceritanya sama. Ini namanya mutawatir. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu pun sungguhnya dengan riwayat. Ada sanadnya. Tapi kenapa kok tidak ragu orang-orang ini? Karena diriwayatkan secara mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran itu diriwayatkan, tapi mutawatir. Semua para sahabat meriwayatkan kepada seluruh para tabi'in. Seluruh para tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in. Seluruh para tabi'in meriwayatkan kepada yang berikutnya sampai kepada kita. Sehingga kalau kita baca Al-Quran ada riwayatnya. Biriwayati Hafsin an Asim. Ini riwayat Hafs dari Asim. Kok ada riwayatnya? Iya. Tidak mungkin akan sampai dengan loncat, pasti dengan sanad. Tetapi karena sanadnya mutawatir, tidak mungkin dusta, tidak mungkin salah. Demikian pula berita tentang Allah akan dilihat oleh penduduk surga. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat kepada sekian banyak para tabi'in, ke sekian banyak para tabi'in sampai kepada kita demikian. Maka yastahil tawakku'uhu 'alal kadhib. Mustahil ini tidak mungkin. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak mungkin mereka segitu banyaknya dalam tempat yang berbeda-beda berjanji untuk sama-sama berdusta mengatakan bahwa Allah akan dilihat. Tidak mungkin ini akan terjadi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau hadis telah mutawatir itu adalah sesuatu yang qat'i thubut wa qat'i dilalah. Qat'i thubutnya dan pendalilannya pun sangat jelas. Dilalahnya. Apa dilalahnya? Disebutkan mereka memandang wajah Allah. Tidak ada tafsir lain, tidak ada takwil lain. Tidak bisa ditakwil-takwilkan kepada makna-makna lain. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras, hadis ini mutawatir menurut ahli ilmu para ulama, sehingga tidak ada yang mengingkarinya kecuali mulhidun zindiq. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang mulhid, orang yang sesat, dan zindiq. Zindiq juga sama, orang yang menyimpang, balal. Wa amma ma ihtajja bihil Mu'tazilah. Adapun yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah, yaitu kalimat la tudrikuhul absar, fala hujjata lahum, maka ini bukan hujjah buat mereka. Yani tidak bisa dipakai untuk mendukung alasan mereka. Lianna nafyal idrak la yastalzim nahfar ru'yah. Karena tidak bisanya meliputi seluruhnya bukan berarti tidak bisa melihat. Kalimat la tudrikul absar artinya tidak bisa diliputi oleh mata. Diliputi itu dilihat dari segala sisinya kelihatan. Ini kata Allah tidak bisa. Ya wajar. Karena makhluk ini lemah pandangannya, maka tidak akan melihat seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan mereka akan memandang wajah Allah. Enggak bertentangan. Yang di sini mengatakan tidak bisa meliputi, di sini dalam keadaan tidak bisa memandang. Mau dalil yang lebih jelas kalimat idrak dengan kalimat nazar. Ada dua perbedaan yang sangat nyata dari dua kalimat dalam bahasa Arab yang kalimatnya adalah idrak dengan nazar. Seperti para Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun. Ketika disebutkan dalam ayatnya, ketika mereka melihat pasukan Fir'aun, Bani Israel melihat. Lalu sudah melihat belum ini? Sudah melihat. Kata mereka, ya Musa, inna lamudrakun. Kami sudah dikepung atau kami dalam keadaan diliputi. Ini idrak sekarang. Mudrakun dari kata-kata idrak. Kata Musa, kalla. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Sungguhnya bersamaku ada Allah. Berarti dilihat belum tentu diidrak. Ya, begitu. Dilihat itu dilihat. Kalau idrak itu diliputi. Ketika mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kita sudah dilihat oleh mereka. Dan kita sudah melihat Fir'aun. Jelas mereka akan yudrik. Innala mudrakun. Kita akan dikepung atau kita akan diliputi oleh mereka. Dikatakan tidak.
Berarti dilihatnya ditetapkan, diliputinya tidak, kata Musa. Artinya walaupun sempat terlihat, tapi tidak akan diliputi oleh mereka. Maka ini ayat menunjukkan perbedaan dua kalimat. Idrak dengan nazar. Kalau kalian pakai dalil ayat Allah yang la tudrikuhul absar, berarti yang dinafikan idrak. Nazar masih mungkin. Apalagi ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak bertentangan. Kalau tidak bisa diidrak tapi bisa dilihat, itu tidak bertentangan antara keduanya. Demikian ikhwan fillah, azakumullah, sungguhnya masih ada 2 halaman lagi keterangannya. Tetapi kita tunda aja pada kajian yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.